Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi termokimia. Materi ini kita pelajari di kelas 11. Nah, soalnya seperti pada layar kita. Perhatikan persamaan reaksi termokimia berikut. Reaksinya antara HCl dengan NH4OH menghasilkan NH4Cl H2O dengan nilai perubahan entalpi min 51 kJ. Dalam kalorimeter dengan kapasitas kalor 1200 Joule per Kelvin dicampurkan 100 ml HCl 1 molar dengan 200 ml NH4OH 0,5 molar. Temperatur sistem kalorimeter naik dari 25 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter, maka kalor jenis larutan dalam satuan Joule per gram per derajat Celcius adalah. Nah teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tuliskanlah semua data yang diketahui di soal. Di sini kita singkat dengan DKET. Nah, yang pertama yang diketahui di soal yaitu nilai perubahan entalpi atau delta H yaitu sebesar min 51 kJ. Nah, selanjutnya diketahui juga nilai kapasitas kalorimeter. Ini kapasitas kalorimeter yaitu 1200 Joule per Kelvin. Nah, untuk kapasitas kalor dilambangkan dengan huruf C besar, yaitu 1200 Joule per Kelvin. Nah, dicampurkan 100 ml HCl. Mililiter adalah satuan dari volume. Nah, berarti 100 ml ini adalah volume HCl, yaitu 100 ml. Kemudian diketahui molaritas atau konsentrasi HCl, yaitu 1 molar. Nah, dicampurkan dengan 200 ml NH4OH, berarti volume NH4OH 200 ml dan molaritas atau konsentrasinya itu 0,5 molar. Nah, selanjutnya pada sistem kalorimeter suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Nah, suhu 25 derajat Celcius ini kita anggap keadaan awal. Di sini kita tulis dengan T1 yaitu 25 derajat Celcius. Dia naik menjadi 27 derajat Celcius. Nah, 27 kita anggap kondisi akhir. Di sini kita lambangkan dengan T2 yaitu sebesar 27 derajat Celcius. Kemudian diketahui massa jenis larutan yaitu 1 gram per mililiter. Massa jenis dilambangkan dengan Rho yaitu 1 gram per mililiter. Nah, sekarang kita sudah tuliskan yang diketahui, barulah kita lihat yang ditanya dari soal. Yang ditanya soal yaitu kalor jenis larutan dalam satuan Joule per gram per Celcius. Nah, kalor jenis larutan itu dilambangkan dengan C kecil. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah C kecil. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke menjawab soal. Nah teman-teman, untuk materi termokimia ini terkhusus pada bab kalorimeter, ada beberapa rumus yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu hubungan delta H dengan Q reaksi, yang mana delta H itu sama dengan min Q reaksi dibagi mol. Nah, nilai Q reaksi dihitung dari Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, Q larutan dihitung dari rumus M dikali C kecil dikali delta T. Sedangkan Q kalorimeter dihitung dari rumus C besar dikali delta T. Nah, yang mana Q itu adalah jumlah kalor, berarti ini kalor reaksi, kalor larutan, dan kalor kalorimeter. Kemudian M kecil yaitu massa, C kecil adalah kalor jenis air atau larutan. Kemudian C besar adalah kapasitas kalor. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu perubahan suhu T2 dikurang T1, suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, kemudian adalah delta H yaitu perubahan entalpi. Nah, lanjut juga diketahui di sini Rho. Nah, Rho itu dihitung dari rumus massa per volume. Berarti Rho itu adalah hubungan massa dengan volume. Nah, kemudian juga ada nilai mol karena kita perlu menghitung mol ya, karena di sini adanya nilai M dan V, maka di sini kita gunakan molnya yaitu konsentrasi atau molaritas dikali volume. Nah, lanjut untuk menghitung mol,
pertama ada HCl ya. Kita hitung molnya terlebih dahulu dari konsentrasi dikali volume. Konsentrasi HCl yaitu 1, volume 100 ml. Nah, hasil perkalian didapatlah mol HCl yaitu 10 mmol atau setara dengan 0,1 mol. Selanjutnya untuk mol NH4OH yaitu konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya 0,5, volumenya 200. Berarti hasil perkalian didapatlah nilai mol NH4OH yaitu 10 mmol yang juga setara dengan 0,1 mol. Nah, karena di sini di soal yang ditanya adalah nilai C kecil atau kalor jenis larutan yang didapat dari kalor larutan. Nah, berarti untuk menghitung C kecil kita perlu mengetahui nilai kalor reaksi karena hubungannya di sini. Nah, untuk menghitung kalor reaksi kita bisa dapatkan dari delta H dikalikan dengan mol. Berarti langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung nilai Q reaksi, kemudian menghitung nilai Q kalorimeter karena datanya diketahui di soal. Kemudian baru kita cari Q larutan untuk mendapatkan C kecil atau kalor jenis larutan. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai mol, maka kita bisa menghitung nilai Q reaksi dari hubungan delta H sama dengan min Q reaksi dibagi mol. Delta H diketahui di soal yaitu min 51 kJ, sedangkan Q reaksi yang kita cari dan mol yaitu sebesar 0,1 mol. Nah, berarti Q reaksi didapat 5,1 kJ yang mana setara dengan 5100 Joule. Nah, tadi hubungan Q reaksi yaitu didapat dari perhitungan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, pertama kita perlu menghitung Q larutan dengan rumus Q larutan sama dengan M kali C kecil kali delta T. Nah, M atau massa itu tidak diketahui di soal ya. Namun di sini diketahui rho atau massa jenis. Yang mana rho itu hubungannya massa dibagi volume. Nah, karena nilai rho 1 berarti di sini 1 berarti nilai massa akan setara dengan nilai volume. Nah, di sini diketahui ya volume HCl itu 100, volume NH4OH 200. Nah, berarti massanya juga 100, ini massanya juga 200 karena rho-nya 1, jadi nilai massa dan volume sama. Nah, sekarang kita hitung Q larutan yaitu massa dikali C kali delta T. Massa tadi 100 dan 200 ya yang dicampurkan. Berarti massa totalnya yaitu 100 ditambah 200. Kemudian C kecil ini yang ditanya di soal, karena tidak diketahui. Kemudian delta T perubahan suhu yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi 27 kurang 25. Nah, sebetulnya untuk suhu ini perlu kita ubah ke satuan Kelvin ya, karena di sini Kelvin. Namun karena ini ditanya adalah delta T perubahannya, maka nilainya akan sama, tetap. Walaupun ini tidak kita ubah, nilainya akan tetap. Nah, sekarang kita lanjut untuk perhitungannya, yaitu ini 100 tambah 200, 300, 27 kurang 5, 2. Nah, berdasarkan perkalian didapatlah nilai Q larutan, yaitu 600 dikali C kecil. C kecil adalah yang ditanya. Nah, selanjutnya kita hitung Q kalorimeter, ya dari rumus C besar dikali delta T. Nah, C besar diketahui di soal yaitu 1200. Delta T bisa kita hitung ya, 27 kurang 25, berarti 1200 dikali 27 kurang 25. Didapatlah 1200, 27 kurang 25, 2, berarti nilai Q kalorimeter itu 2400 Joule per Kelvin. Nah, sekarang kita sudah ada nilai Q reaksi, Q larutan, dan Q kalorimeter, maka kita gunakanlah rumus hubungan Q reaksi, Q larutan, dan Q kalorimeter. Yaitu Q reaksi sebesar 5100 Joule sama dengan Q larutan yaitu 600 dikali C kecil ditambah Q kalorimeter yaitu 2400. Nah, 2400 kita pindah ke depan. Jadinya 5100 kurang 2400 sama dengan 600 dikali C. 600 dikali C ini hasil pengurangannya 2700. Berarti C itu 2700, ini turun ke bawah jadi bagi, berarti 2700 bagi 600. Nah, didapatlah nilai C sebesar 4,5 Joule per gram derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya 4,5.